Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan apakah Sharingan merusak seni tarung dunia shinobi. Digambarkan sebagai evolusi dari Sharingan yang dimiliki oleh klan Uchiha. Mangekyo Sharingan adalah kekuatan yang hanya dibangkitkan oleh sejumlah orang terpilih dalam Naruto karya Masashi Kishimoto. Umumnya proses ini dipicu oleh kehilangan orang yang dicintai dengan trauma dan kesedihan yang mendalam yang menyertainya membantu aktivitasnya. Misalnya Sasuke membangkitkan Mangekyo Sharingan setelah kematian kakak laki-lakinya yaitu Itachi. Dan juga ketika ia mengetahui kebenaran di balik perannya dalam kejatuhan klan Uchiha. Dalam bagian 2 Naruto, Mangekyo Sharingan mengambil peran yang menonjol dalam pengetahuan seri dan pertempuran yang mendorong ceritanya lebih maju. Namun kemampuan luar biasa yang terkait dengannya ditambah dengan penghapusan batasan sebelumnya pada penggunaannya, sebagian bertanggung jawab atas beberapa kekurangan dari alur cerita Naruto selanjutnya. Lebih jauh di garis itu mengubah struktur pertarungan dari ujian kecerdasan dan gaya keterampilan menjadi pertempuran gaya samurai raksasa dengan avatar cakra. Dengan mengingat hal ini, dapatkah dikatakan bahwa Mangekyo Sharingan digunakan secara berlebihan dalam seri tersebut? Apa keterbatasan Mangekyo Sharingan? Dalam kemunculan pertamanya di bagian 1 Naruto, Mangekyo Sharingan tidak diperkenalkan secara resmi, dan hanya penggunaan Tsukuyomi atau Amaterasu oleh Itachi yang mengungkap fakta bahwa ia telah membangkitkannya. Itachi juga harus melangkah hati-hati karena Mangekyo Sharingan memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya yang sudah sakit. Ia berjuang untuk pulih dari penggunaan kemampuannya yang berulang kali setiap menghadapi Kakashi dan juga Sasuke. Namun meskipun beberapa orang dapat melawan Amaterasu, solusi cerdik untuk teknik Itachi ini tidak pernah terlihat lagi. Mangekyo Sharingan secara resmi dinamai di bagian 2 selama pertarungan Itachi melawan Sasuke di tempat penyembunyian klan Uchiha, di mana Itachi menunjukkan perbedaan kekuatan mereka dengan melepaskan teknik pamungkas dojutsu yaitu Susanoo. Dengan itu, Itachi mampu mengatasi teknik elemen petir Kirin milik Sasuke yang menghancurkannya, tetapi ia tetap saja kalah dan menyerah pada penyakitnya. Pada saat itu, penglihatan Itachi juga hampir memudar seluruhnya. Ini adalah petunjuk tentang resiko yang terkait dengan pengolahan kekuatan yang begitu besar, yang akan dipelajari oleh Sasuke sendiri ketika ia membangkitkan Mangekyo miliknya sendiri segera setelahnya. Sampai saat ini ada batasan dan akibat yang ketat untuk kemampuan ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Inti dari pengembangan Mangekyo Sharingan adalah kutukan kebencian dari klan Uchiha. Kebanyakan klan Uchiha hanya membangkitkan Sharingan mereka setelah mengalami kesedihan yang mendalam, dan ini berlaku 2 kali lipat untuk membentuk evolusinya. Turunan Sasuke menjadi penjahat adalah contoh hebat dari klan ini. Arc penemuan 5 Kage membuatnya menjadi gila karena dendamnya setelah mengetahui kebenaran tentang Itachi. Dan ia menggunakan kecakapan visual barunya hingga batas maksimal untuk membunuh Danzo Shimura, penghasut utama di balik kejatuhan klan Uchiha. Sayangnya keadaan ini menjadi buruk di sini karena pembatasan yang awalnya diberlakukan pada Mangekyo Sharingan. Memperluas kemampuan dan peningkatan kekuasaan. Pada saat ia mengalahkan Danzo, penglihatan Sasuke sangat terhambat. Ia kemudian memilih untuk mencangkokkan mata Itachi untuk tujuan membangkitkan Mangekyo Sharingan abadi. Ini adalah tahap selanjutnya dari evolusi dojutsu, dicapai dengan mengambil mata anggota keluarga dekat untuk bisa membangkitkan mata Sharingan yang tidak akan pernah kehilangan cahayanya. Oh ya, kekuatan Sasuke juga tumbuh pesat sebagai akibat dari ini, dan ia tidak lagi terhalang oleh ancaman akhirnya yang menjadi buta. Dari sinilah masalah dimulai karena tidak ada yang menghentikannya dari menggunakan Susanoo atau Amaterasu di setiap kesempatan. Bersamaan dengan itu diperkenalkannya Madara Uchiha yang berinkarnasi pada waktu yang sama. Ditambah dengan terungkapnya bahwa Madara yang bertopeng sebenarnya adalah Obito Uchiha, menambah pengguna Mangekyo baru ke dalam kelompok tersebut. Penggunaan mata Madara yang terus-menerus dapat dimaafkan karena dia adalah pengguna Mangekyo Sharingan abadi dan reinkarnasi abadi. Sebaliknya, penggunaan kemampuan khasnya Kamui oleh Obito secara terus-menerus merupakan fenomena yang membingungkan, karena ia tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda penglihatan yang menurun. Spekulasi tentang kekuatan pemulihan lengan buatannya yang diolah dari sel-sel Hashirama Senju telah berlangsung selama bertahun-tahun setelah seri akhir.
Tetapi masih belum ada jawaban nyata yang terlihat coy. Pertanyaan serupa dapat dibuat tentang Kakashi yang sebelumnya berjuang untuk menggunakan Kamui lebih dari sekali sehari. Tetapi sekarang menggunakannya hampir di setiap pertarungan tanpa dampak yang terlihat dari penggunaannya yang berlebihan. Akhirnya ketergantungan Sasuke dan Madara yang berlebihan pada Susanoo karena aktivitasnya, karena tidak ada seorang pun kecuali Naruto, Minato, Killer Bee, atau Might Guy yang dapat mengimbangi kedua Uchiha tersebut. Ini membuat sebagian besar pasukan aliansi Shinobi menjadi usang melawan Madara. Sampai akhirnya Naruto bisa mendistribusikan cakra ekor 9 di antara mereka semua. Oleh karena itu, Mangekyo Sharingan atau peningkatan kekuatan yang sebanding menjadi penghalang minimum untuk masuk ke pertempuran. Menyingkirkan banyak sekali pemeran pendukung Naruto yang beragam ke latar belakang. Terakhir juga ada proses yang sangat sederhana di mana Itachi dan Sasuke mampu menghilangkan Edo Tensei milik Kabuto Yakushi, yang merupakan hasil dari kemampuan khas tersembunyi Sharingan dan juga Mangekyo Sharingan. Itachi hanya mampu membebaskan dirinya dari kendali Kabuto karena ia telah dengan mudah menyegel Koto Amatsukami milik Shisui ke dalam Naruto dengan menggunakan gagaknya. Ini terdengar masuk akal, tetapi pertimbangkan saja banyak keadaan berbeda yang harus diselaraskan agar ini terjadi. Dan juga gambaran yang berbeda juga akan muncul coy. Selanjutnya pengungkapan Izanami oleh Itachi menampilkan beberapa tulisan terlemah dari seri ini. Karena hampir tidak memiliki firasat dan terlalu berbelit-belit untuk tampak selaras dengan sistem kekuatan di Naruto. Meskipun momen-momen mengharukan yang terjadi antara Itachi dan Sasuke sangat penting bagi kedua alur karakter mereka, penyelesaian pertempuran saudara-saudara itu melawan Kabuto kurang mengesankan. Dan juga merupakan tanda bagaimana Sharingan sekarang didorong melampaui cakupan aslinya coy. Di akhir pertempuran melawan Kaguya, Susanoo ajaib Kakashi adalah teknik yang hampir mustahil untuk dilawan. Dan juga karena ini menyoroti seberapa jauh Mangekyo Sharingan telah menyimpang dari batasan aslinya coy. Ketika pertama kali diperkenalkan, Sharingan adalah kemampuan mata yang dirancang dengan cerdik yang dapat memfasilitasi perkembangan shinobi. Dengan memungkinkan mereka memperoleh teknik baru dengan cepat atau meniru dan membingungkan lawan mereka dalam pertempuran. Pengguna Sharingan juga masih harus mengandalkan teknik dan kecerdikan taktis mereka sendiri untuk bisa memenangkan sebuah pertempuran. Pada akhir Naruto, Mangekyo Sharingan dapat menciptakan api abadi, teleportasi, atau memberikan ketidakberwujudan. Memanggil prajurit spektral yang menjulang tinggi untuk pertempuran gaya mecha atau bahkan menulis ulang realitas itu sendiri. Dalam hal ini terlepas dari apakah Sharingan berlebihan atau kurang dimanfaatkan, itu menjadi perbaikan cepat untuk keadaan yang tidak dapat diatasi yang sekarang diselesaikan melalui kekuatan yang sangat besar. Daripada menggunakan taktis dan strategi cerdas milik shinobi yang menjadi terkenal dalam seri ini di tahun-tahun awalnya coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai penjelasan apakah Sharingan merusak seni tarung dari dunia shinobi. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.